Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suwanto selaku Wakakurikulum SMK Negeri 1 Jiwan. Yang terhormat Bapak Soleh Indrawan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta diseminasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Jiwan, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita juga limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara diseminasi budaya positif di sekolah SMK Negeri 1 Jiwan, calon guru penggerak angkatan ke-9 dengan tertib acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Jiwan atau yang mewakili. Yang keempat, pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Bapak Soleh Indrawan. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Neni Safiri dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Jiwan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suwanto selaku Wakakurikulum. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak di SMKN 1 Jiwan.
Kedua kalinya sholat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang nantinya akan senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Soleh selaku calon guru penggerak dan peserta diseminasi semuanya yang berbahagia, izinkan saya mewakili Kepala Sekolah Bu Tiru yang saat ini tidak bisa hadir di tengah kita karena ada undangan dari UNISA di gedung Erlangga Madiun ya, dalam rangka sosialisasi dari UNISA. Ya. Jadi di sini saya nanti akan menyampaikan ya sedikit sambutan dalam acara pagi hari ini. Ya, nanti tidak banyak yang bisa sampaikan, yang jelas nanti yang terpenting adalah dari inti acara hari ini. Bapak Ibu, ya, selama kemungkinan sudah 1 bulan lebih untuk kegiatan GKP ini untuk angkatan ke-9, mulai dari mungkin beberapa kegiatan Zoom meeting, ada kegiatan lokakarya, pemaparan visi misi, dan hari ini untuk kegiatan selanjutnya adalah diseminasi. Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara tentang guru penggerak, ya, saya juga ingat pelajaran otomotif, pelajaran Pak Soleh itu ada roda penggerak. Ya, gini, pernah ya, ada istilah RWD, ada FWD, kan ada bahasanya itu. Jadi sebuah mobil itu bisa berjalan, itu kan ada penggeraknya. Ya. Mungkin ada yang penggerak depan, ada penggerak belakang, bahkan ada yang double. Istilahnya orang Jawa bilangnya adalah double garda. Itu akan apa? Semakin kuat. Demikian juga diharapkan dengan adanya guru penggerak di sini juga nanti bisa menggerakkan ya lingkup warga di sekolah kita. Apalagi di sekolah kita ini punya 3 guru penggerak. Ya, semuanya dengan adanya 3 guru penggerak ini nanti sekolah kita ke depannya akan lebih kuat, lebih cepat dalam perkembangannya. Jadi harapannya. Jadi dari sini nanti salah satu kegiatan diseminasi nanti dari calon guru penggerak ini nanti bisa menyampaikan apa itu budaya positif yang harus kita lakukan dan bagaimana strateginya yang harus kita lakukan sehingga nanti di sekolah kita ini menjadi lebih baik. Itu jadi harapannya tadi ya seperti mobil tadi. Jadi kalau mobil itu nanti penggeraknya kuat, ya tentu saja nanti mobilnya juga akan semakin kuat. Ya. Kemudian dari sini nanti, ya, saya diharapkan nanti dengan adanya guru penggerak ini nanti bisa, ya, kalau dilihat dari tujuan guru penggerak ini sekilas, ya, mungkin hanya sebagian kecil. Apa atau sebenarnya tujuan guru penggerak itu, ya, kalau mungkin saya ambil dari beberapa literasi itu, salah satunya adalah mendorong komunitas belajar bagi mereka guru di sekolah dan lingkungannya, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. Itu adalah mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga, ya, dari tujuan dibentuknya guru penggerak atau di apa istilahnya
diadakan guru penggerak. Jadi harapannya seperti itu. Dengan demikian, karena di SMK 1 Jiwan ini kita punya 3 calon penggerak, dan harapannya nanti akan diikuti oleh calon-calon guru penggerak yang lain. Semoga nanti yang hadir di sini, yang mengikuti diseminasi di sini nanti juga akan menyusul dari Pak Soleh dan kawan-kawan untuk menjadi calon guru penggerak dan selanjutnya nanti menjadi guru penggerak. Ya, itu harapannya. Berarti nanti kalau diseminasi ini akan dikatakan berhasil, ya, atau mungkin pengimbasannya akan berhasil apabila nanti dari sekolah kita nanti muncul calon guru penggerak yang lain. Ya. Jadi ini ada 3 minimal nanti, ya ada 6. Ya. Jadi masing-masing dari 1 calon guru penggerak itu bisa menggerakkan minimal 1, 2, bahkan 3. Ya, harapannya kan gitu. Ya. Itu mungkin ya perlu saya sampaikan. Semoga kegiatan dari teman-teman calon guru penggerak ini selanjutnya bisa lancar, nanti bisa menjadi memang menjadi betul-betul sebagai guru penggerak. Kemudian sekolah tetap akan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Manfaatkan mungkin fasilitas yang ada di sekolah ini, monggo nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya salah satunya pada saat Zoom meeting itu bisa memanfaatkan fasilitas internet lab yang ada di sekolah kita. Ya. Kita punya internet yang kapasitasnya besar, ya, itu bisa dipakai, monggo nanti bisa dipakai, ya. Mungkin itu salah satu dukungan dari sekolah, ya, untuk kesuksesan dari Bapak Ibu guru calon penggerak. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mari kita ikuti, ya, secara serius apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Soleh selaku calon guru penggerak. Dan selanjutnya nanti dari diseminasi ini jangan terbatas hanya penyampaian saja, tapi diharapkan nanti juga diaplikasikan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita dalam kesehariannya. Ya, itu sehingga nanti memang budaya positif yang ada di sekolah kita bisa tercipta. Jadi perkataan yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Suwanto selaku Wakapuri SMK Negeri 1 Jiwan. Acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Bapak Soleh Indrawan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Yang terhormat Bapak Suwanto selaku Wakapuri SMK Negeri 1 Jiwan dan Bapak Ibu guru semuanya yang hebat-hebat di sini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan yaitu tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan di modul 1.4 guru penggerak. Tetapi sebelum saya masuk ke tentang budaya positif, review singkat saya selama mengikuti guru penggerak. Saya itu sebenarnya angkatan 7 saya Bu Yoni dan Bu Aning itu angkatan 7. Tapi memang karena angkatan 7 belum ada temannya sepertinya, itu digabung ke angkatan 9. Nah, terus selama mengikuti ini selama insya Allah bulan Agustus
Agustus, September, Oktober udah 3 bulan ternyata. Itu baru satu modul, sekarang mau menginjak ke modul kedua. Karena modul 1 itu ada 4, 1.1 saja 2 minggu. Jadinya seperti itu. Kegiatannya sebenarnya kalau kita merasa berat, tapi kalau kita merasa enjoy, kita nikmati, ya dijalani saja seperti itu. Insya Allah ya bisa seperti itu. Insya Allah bisa. Dibawa senang saja seperti itu. Insya Allah yes. Senang saja seperti itu. Saya berbicara seperti ini supaya apa? Nanti kalau saya berbicaranya berat, nanti Bapak Ibu guru sekalian, Pak Soleh kayak gitu, ikut guru penggerak jadi bersangkut misalkan. saya nanti itu bukan Nah, makanya kan saya tetap senyum, tetap kayaknya Pak Soleh tetap biasa-biasa aja ya. Itu biar nanti teman-teman yang semuanya kita bisa melaksanakan guru penggerak itu dengan bahagia, dijalani saja seperti itu. Kalau ada cerita, kalau kita di hutan, ada 5 orang di hutan dan dikejar harimau, itu kan kita tidak perlu apa? Kita tidak perlu nomor 1 paling kencang, tidak perlu. Yang penting tidak nomor terakhir. Karena harimau yang menggigitnya 1 lah. Yang lainnya kalau digigit 1, yang lainnya bisa lari. Yang penting nggak paling terakhir. Seperti ini. Untuk selanjutnya kita langsung ke budaya positif yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa budaya positif yang ada di sekolah, seperti setiap pagi itu kita setiap datang ada Bapak Ibu guru yang menyambut, ada Bapak Dono dan tim ketertiban yang standby di depan, terus anak-anak membawa motornya tidak dikendarai tapi dituntun, anak-anak menggunakan seragam yang tertib. Terus ada setiap pagi juga kemarin ada membaca Al-Quran, literasi membaca Al-Quran, terus duhur ada sholat duhur berjamaah. Sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekolah, tapi yang memang perlu harus ada beberapa yang perlu ditambah ataupun dikuatkan seperti itu. Kalau kita lihat tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Jiwan. Yang pertama, dari modul 1.1 itu ada hal yang menarik, yaitu adalah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Alam dan zamannya ya di sini. Zaman guru dan zaman siswa itu berbeda. Zaman kita dulu sekolah dengan sekarang itu berbeda zamannya dan alamnya. Zamannya itu kalau dulu kita SD, SMP mungkin kita belum punya HP. Kalau SMA, saya SMA kelas 2 punya HP-nya yang cuma bisa telepon sama SMS. Kalau sekarang kan anaknya zamannya sudah bisa internetan dan yang sebagainya. Dan dulu saya SMA itu pakai internet ya harus ke warnet, ngetik ke warnet. Kalau sekarang kan anak enak ngerjakan soal saja di sekolah sini kita sudah menggunakan HP-nya anak-anak seperti itu zamannya sudah berbeda. Nah, karena zamannya itu berbeda, kita tidak bisa menyamakan antara dulu kita seperti apa kita terapkan di sini. Ya mungkin ada yang bisa, tetapi ada yang sudah tidak relevan lagi. Misalkan kalau Bapak Ibu guru cerita di depan kelas, dulu itu guru saya itu kalau ada yang rame dilempar penghapus misalkan,
Apakah kita bisa seperti itu sekarang? Kan tidak bisa. nanti anaknya nanti pasti berontak dan yang lain sebagainya. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau dulu seperti itu di anak-anak kita operasi manut. Karena kan dulu zamannya ya mungkin zamannya dulu kan Orde Baru misalkan. Nah itu kan seperti itu. Anak-anak masih harus menurut. Nah, tetapi kalau sekarang karena kecanggihan teknologi tadi, anak-anak bisa browsing, itu anak menjadi open minded apa bu? Yang guru bahasa Inggris. Anak pengetahuannya itu dia tahu. Pengetahuannya luas. Oh ternyata kalau bapak ibu guru itu galak, itu ada HAM misalkan. Oh, anak paham tentang HAM, tentang guru yang harus gimana. Nah itu menjadi tantangan besar bagi kita semuanya. Kita tidak bisa menyamakan zaman dulu dan zaman sekarang. Lingkungannya, kodrat alamnya juga beda. Alam anak-anak di pegunungan, anak-anak di pesisir beda. Kita harus mengetahui karakteristik masing-masing anak. Makanya ini kenapa kok harus berbeda. Maka dari itu kenapa kok Ki Hajar Dewantara itu di materi Ki Hajar Dewantara disampaikan di awal, biar kita bisa belajar seperti apa toh pembelajaran yang sekarang itu yang sekarang itu seperti apa, dan nanti kita bisa membahas seperti itu. Terus materi menarik modul 1.2 yaitu adalah berpikir dengan otak lambat. Saya pas awal-awal otak lambat, masa berpikir lambat? Kok masuk seperti itu? Saya juga belum paham. Kan harus berpikir ya cepat. Gini. Tapi ternyata berpikir dengan otak lambat itu perlu Bapak Ibu. Berpikir dengan otak lambat itu contohnya kalau kita menghadapi ada permasalahan dengan siswa yang tiba-tiba terlambat, kita jadi tim lambat. Kalau kita pakai otak cepat langsung kamu itu loh gini harusnya gini. Nah itu kalau pakai otak cepat. Ataupun kita pada masalah di sehari-hari, kita ada masalah itu kita gunakan otak cepat ya langsung tanpa harus kita pikirkan dulu. Kalau nanti kita pakai otak cepat, biasanya nanti menyesal di belakang. Kalau kita ada masalah, dipikirkan dulu, direnungkan. Oh ini ada masalah, ada anak datang terlambat. Sabar. Kita harus sabar dulu. Tanyai dulu anaknya. Kenapa kok terlambat? Kita gali informasinya. Karena apa? Karena anak SMK itu kan kita itu beruntung Bapak Ibu. Saya itu kalau pas Zoom meeting dengan teman-teman saya yang ada guru SD, guru SLB, guru SMP, guru SMA, itu saya yang paling bersyukur. Karena apa? Karena anak kita itu ya anak yang sudah besar, sudah balik, sudah bisa diajak komunikasi dengan baik. Kita ajak komunikasi itu anak itu nyambung paham, sudah punya nalar. Kalau anak-anak yang kecil, yang SD mungkin belum sampai kita ajak itu ya mungkin ya tapi ternyata tidak ya. Apalagi teman-teman saya yang di SLB itu sangat-sangat luar biasa. Nah di sini kita sebagai guru SMK di sini itu sangat bersyukur karena apa? Anak itu sebenarnya bisa diajak komunikasi. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan positif. Seperti itu. Jadi berpikir dengan otak lambat itu kalau ada masalah kita pikirkan dulu benar-benar matang-matang. Kita punya plan A, plan B, plan C. Kalau misalkan plan A saya laksanakan kira-kira nanti gimana? Plan B saya laksanakan gimana? Daripada nanti kita langsung memutuskan satu pihak tapi ternyata nanti di belakang kita menyesal. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya materi menarik tentang modul 1.3
visi guru membuat pembelajaran terang. Jadi kita mengajar di kelas itu harus paham, harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Tujuannya apa? Ya pengen, oh saya misalkan saya ngajar di bengkel. Saya harus punya tujuan anak-anak saya besok lulus bisa kerja di bengkel-bengkel yang bagus. Makanya saya harus kasih materi ini. Biar nanti kalau anak di luar bekerja di luar itu nanti dia bekerja dengan sesuai apa yang sudah saya sampaikan di kelas seperti itu. Jadi harus ada tujuan. Selanjutnya, nah materi menarik pada saat lokakarya 1 pemimpin. Kalau berbicara pemimpin itu tidak harus berbicara tentang kepala sekolah, wakil dan yang lain sebagainya. Tidak harus berpikir tidak harus seperti itu. Kita itu sebenarnya kan masing-masing pemimpin. Pemimpin minimal di kelas kita masing-masing. Di kelas kita masing-masing. Ya saat mengajar itu kan kita jadi pemimpin atau kita jadi manajer di sana. Apa yang kita lakukan itu seperti itu. Nah, pemimpin itu seperti lampu. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi lampu harus semakin terang dan semakin menyinari. Lampu. Kalau semakin ke atas, harusnya semakin terang. Biar apa? Biar yang bawah juga ikut keterangan. Jadi kalau pengen semakin tinggi, itu ya terangnya kita harus tambah. Kalau kita semakin lama semakin jadi guru itu kan salah satu tambahan sinaran itu kan dari pengalaman kita itu nanti akan menjadi ilmu buat kita untuk apa? Biar terangnya itu semakin tinggi. Jadi jangan sampai nanti kalau kita jadi pemimpin semakin lama di kelas itu segitu-gitu aja. Terangnya kita itu segitu-gitu aja. Itu jangan sampai. Kita harus selalu upgrade diri. Salah satunya mungkin di sini yang mau jadi guru penggerak itu sangat-sangat luar biasa ilmunya, ilmu-ilmu baru ataupun ilmu-ilmu yang sudah ada kita tebalkan lagi di sana. Itu banyak sekali ilmu-ilmunya. Biar apa? Biar semakin terang. Biar nanti anak-anak kita itu semuanya keterangan. Tidak hanya misalkan kita di kelas kita menerangkan, kita cuma yang rajin-rajin saja yang kita sampaikan, yang lainnya yang di belakang kita abaikan. Tidak, jangan sampai. Kita harus semuanya yang ada di kelas itu harus keterangan, harus kena sinar kita seperti itu. Selanjutnya, nah untuk budaya positif yang akan kita bahas ada budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Untuk yang pertama yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Kalau kita pengen disiplin, itu harus bisa datang dari diri kita sendiri. Harus karena kesadaran. Misalkan yang paling sederhana, berangkat kerja pagi misalkan, udah jelas jam 7 musiknya misalkan seperti itu, musiknya jam pertama saya nggak ada jam misalkan Bapak, misalkan mungkin ini juga nanti saya juga terkena musiknya jam saya mungkin jam 9 sebentar nanti lah. Nah itu kan berarti kesadaran dirinya ya kurang. Kan harusnya ini untuk saya jam 7 berangkat jam 7 ya jam 7, nanti ulangi jam 3 ya jam 3. Meskipun nanti di sini ngapain ya nanti
yang pasti ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Karena seperti ini Bapak Ibu, disiplin itu bisa dibentuk dengan pembiasaan. Kalau kita itu sudah dari dulu itu punya kebiasaan yang bagus, yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu nanti kalau sehari tidak melaksanakan itu nanti biasanya kok saya gini ya, seperti itu. Kok saya gini ya, seperti itu. Dari diri kita sendiri itu muncul ketidaksetujuan kalau kita tidak melakukan hal baik tadi. Makanya kita harus digunakan dengan pembiasaan. Misalkan yang sederhana tentang tubuh kita, sarapan misalkan. Kalau biasanya kita sarapan terus itu nanti kan kalau nggak sarapan sekali sampai sekolah lemes biasanya. Lemes terus setelah lemes ya mau kerja ya rasa-rasa seperti itu. Kalau kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, mungkin di sini dari pembiasaan itu kalau kita lihat bapak-bapak yang misalkan ada di tentara misalkan, itu kan sudah di pembiasaannya sangat disiplin ya. Dari pagi seperti apa, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Nah itu nanti sampai di masyarakat pun pasti juga akan kebiasaan itu juga akan dibawa. Jadi tidak hanya pas di kantornya saja atau pas saat pelatihan saja, tapi sampai ke masyarakat juga dilakukan. Karena apa? Karena memang sudah ada pembiasaan baik yang berulang-ulang terus-menerus, sehingga apa? Sehingga nanti disiplin positif itu nanti sudah menjadi apa ya namanya? Sudah menjadi ya kesadaran diri. Kalau saya berbicara dengan saat saya guru penggerak ini. Awal-awal dulu memang sangat-sangat ya seperti ini, harus Zoom, harus tugasnya seperti ini. Karena belum terbiasa. Biasanya kan ngajar ya ngajar. Terus tiba-tiba harus ada guru penggerak yang yang harus tugasnya seperti ini. Kan itu belum terbiasa, ya awal-awal ya pasti akan berbeda. Seperti tapi karena sudah terbiasa, sudah 3 bulan ini sudah berjalan. Oh ini nanti modulnya buka modul lagi, terus nanti Zoom, terus nanti presentasi, terus nanti seperti ini tugasnya harus dijalani aja. Nah karena sudah terbiasa, sudah kebiasaan itu sudah muncul, jadinya apa? Jadinya sudah jelas. Melaksanakannya itu lebih nyaman. Di sini tidak ada bapak ibu guru olahraga ya? Tidak ada. Ngomong gitu Pak. Kalau kita olahraga itu kalau lari itu biasanya misalkan lari 10 km. Di 1 kilometer pertama itu adalah hal yang paling berat atau malah di situ. Lari itu 1 kilometer pertama berat. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, tubuh kita sudah terbiasa, itu sudah tinggal lari. Yang penting konstan lagi. Seperti itu. Jadinya kenapa kok orang-orang olahraga atlet itu harus pemanasan, yaitu biar pemanasan panas saat tubuhnya sudah siap, dia sudah siap untuk bermain. Itu karena apa? Karena ada pembiasaan seperti itu. Selanjutnya, nah kalau berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal di kurikulum Merdeka ini, di kurikulum Merdeka yang kita sudah melaksanakannya berjalan 2 tahun ini, itu kita tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Nah, ada 6. Ini sebenarnya
Sebenarnya kalau ini kita hanya berbicara tentang oh ini P5, nanti biar nanti aja tim P5 itu sebenarnya kurang tepat. Kalau berbicara tentang profil pelajar Pancasila itu ya kita semuanya harus bersama-sama. Misalkan yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu nanti mungkin akan lebih banyak pada Bapak Ibu guru yang mengacu ke PAI, mengaku PAI, PKN seperti itu. Itu biasanya kuatnya di sini. Mandiri, berkarakter kritis, itu nanti mungkin Bapak Ibu guru yang ada di produktif itu mengajarnya tentang mandiri, berkarakter kritis, bagaimana nanti presentasi dan lain sebagainya. Anak-anak dikuatkan di sini. Terus ada berkebinekaan global, ibu-ibu, Bapak Ibu guru PKN misalkan bergotong royong, ada Bapak Ibu guru yang lain, ada kreatif. Nah seperti itu. Kita harus saling melengkapi. Tidak bisa harus tim P5 saja. Kalau mengandalkan tim P5 ya tidak boleh seperti itu. Harus kita masing-masing guru juga menanamkan P5 ini di masing-masing pembelajarannya. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? No? Tenang. Santai. Slide saya cuma 20. Tinggal 20 menit. Senang, santai. Teori motivasi. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Jerry Gosen. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Pasti ada dasarnya kenapa kita melakukan hal seperti itu. Yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau beban. Misalkan anak-anak kita, saya berangkat ke sekolah, misalkan berangkat ke sekolah, kenapa? Takut nanti kalau nggak berangkat nanti di home visit misalnya, ataupun nanti dipanggil BK, nggak mau saya dimarahi sama Bu BK misalnya. Nah itu karena dia apa? Dia berangkat ke sekolah karena hukuman, karena takut atau dia menghindari hukuman, ataupun dia kalau nggak berangkat tidak dikasih sangu sama teman, sama guru, sama orang tuanya, ya dikasih sangu, makanya dia berangkat. Nah itu dia ke sekolah bukan karena dia ke sekolah karena takut karena adanya hukuman. Nah itu motivasi yang tingkat paling rendah seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya anak-anak datang ke sekolah biar nanti dikasih sangu sama orang tuanya. Nah, itu karena pengen imbalan, ataupun bapaknya menjanjikan ke anaknya, mungkin sinau sing pinter rajin ke sekolah tak tuh pakai motor misalkan seperti itu. Dia berangkat terus. Nah itu karena apa? Dia berangkat ke sekolah karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu dia dapat motivasi dari eksternal. Dari siapa? Dia dari orang tuanya tadi. Yang memberikan motivasi memang orang tuanya. Dia ke sekolah bukan niatnya itu bukan kok pengen belajar, tapi memang karena apa? Karena pengen sesuatu yang dijanjikan kepada dirinya. Itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling bagus. Dia melakukan sesuatu itu karena memang dia sadar diri itu tanggung jawabnya, itu tugasnya, makanya dia melakukan. Kalau misalkan kita dulu
insya Allah bapak ibu guru di sini dulu pas sekolah, ya karena nomor 3 ini, saya yakin karena nanti kalau bapak ibu guru itu sekolahnya tidak nomor 3 ini pasti insya Allah tidak duduk di sini, insya Allah. Karena di sini kan bapak ibu guru itu jadinya bisa duduk di sini. Seperti itu. Pas dulu kita sekolah itu kita berangkat ke sekolahan, yos kita berangkat pagi-pagi, pengen apa? Pengen belajar. Oh, atau pengen ketemu sini belum? Pengen belajar. Tandanya itu kalau kita tidak berangkat satu hari, itu kita merasa, duh, ini di sekolah yang diajarkan apa ya? Nanti kalau saya ketinggalan gimana ya? Saya harus belajar dengan siapa ya? Nah seperti itu. Kalau saya nggak dapat nilai ini, nggak dapat materi ini, nanti saat ulangan harian saya nggak bisa gimana ya? Nah seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan muncul itu kan dari dalam dirinya karena dia tidak, karena apa? Karena dia menghargai dirinya sendiri, sehingga dia seperti itu. Nah, maka dari itu tugas kita ya, kita harus bisa memotivasi anak biar mereka bisa sadar dengan akan tanggung jawabnya masing-masing. Itu memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, membalikkan telapak kaki susah banget. Ya juga susah sebenarnya. Nah seperti itu. Jadinya ya memang itu butuh proses yang sangat-sangat luar biasa. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, kita belajar tentang restitusi. Restitusi itu intinya adalah menyadarkan anak menjadi sadar akan kesalahannya, sehingga dia nanti akan memperbaiki kesalahannya itu. Restitusi memang harus dari dalam diri anak-anak harus sadar tentang kesalahannya, terus dia harus bisa memperbaikinya. Kita cuma mengingatkan saja. Kamu tahu kesalahanmu seperti ini, ya Pak, harusnya seperti apa, gini. Seperti yang kemarin ada di videonya Bu Hanik, Bu Yoni, seperti itu. Jadi anak cuma ditanya, sama Pak, ini. Terus kamu harusnya gimana, gini Pak. Itu kalau saya juga buat videonya, nanti saya tampilkan. Itu kalau cuma untuk kebutuhan video mudah, Pak. Kalau untuk kebutuhan video mudah. Tapi kalau untuk yang sesungguhnya, karena saya buat itu juga pakai masalah yang sangat-sangat sederhana. Kita pecahkannya juga sangat gampang. Tapi kan dengan kita punya hampir 900-an siswa dengan berbagai macam permasalahannya, itu kan juga kita harus bisa menyadarkan diri anak-anak itu juga sangat-sangat harus butuh effort yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kalau yang hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau kita melaksanakan memberikan hukuman, kalau kemarin kan ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan dan tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan, tidak ada hubungannya dengan kesalahan mereka. Anak kesalahannya apa, hukumannya beda dengan yang dilakukan, yaitu hukuman.
Kalau konsekuensi masih ada hubungannya. Kalau kemarin contohnya kan anak terlambat lari, kan tidak ada hubungannya antara terlambat dengan lari keliling lapangan atau push up, itu tidak ada hubungannya. Itu namanya hukuman. Kalau ada hubungannya, itu namanya konsekuensi. Anak coret-coret meja, suruh membersihkan, itu konsekuensi. Karena apa? Karena mengotori. Anak-anak coret tembok belakang kelas, nah, anak disuruh ngecat, itu namanya konsekuensi. Konsekuensi akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, itu bersifat netral. Kalau hukuman itu bersifatnya negatif. Makanya sekarang itu yang namanya hukuman sebisa mungkin kita hilangkan. Meskipun ya sulit, karena apa? Hukuman itu secara apa ya, dalam jangka waktu yang pendek efektif. Misalkan saya punya kelas rame, kamu gini menang. Tapi dalam jangka waktu yang panjang apakah itu efektif? Tidak. Anaknya mungkin nanti dendam dengan saya dan yang lain sebagainya, itu nanti tidak bagus. Mungkin pas saat itu efektif. Misalnya anak terlambat, kamu gini dimarahi, menang masuk kelas, tapi lain harinya seperti apa tidak tahu. Makanya kita perlu restitusi, biar anak itu sadar kesalahannya apa, biar dia tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Selanjutnya, nah, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan bersurat. Jadi Bapak Ibu di sini kita bersama-sama dengan anak-anak itu juga harus insya Allah di sini sudah mempunyai. Pas awal pembelajaran biasanya kita sudah sepakat. Ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas yang kita lakukan. Meskipun tidak kita buatnya dengan apa buat sticky notes yang di abang hijau kuning. Saya itu dilokakannya juga gitu, isi tempelkan seperti itu. Tapi mungkin kalau kita guru SMK terlebih saya itu guru produktif itu ya kalau ngajar anak-anak silakan ditempel atau kayak ini kan biasanya itu kayak saya di kelas belajarnya kan ya bukan seperti itu ya, tapi kita tetap setelah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, atau kalau saya membuat kesepakatan yang ada di bengkel, nah itu biasanya kita memang membuat, tapi tidak mungkin kita tidak tulis di depan kelas itu tidak. Tapi yang biasanya kita awal itu kita ngomong-ngomong dengan anak, misalkan pas anak baru masuk kelas 1 itu biasanya kita pertemuan pertama kan kita buat ngomong-ngomong, kita buat ngobrol, tanyai anak satu persatu, terus kita buat kesepakatan kelasnya di kelas besok. Kalau di SMK 1 bulan itu seperti ini, berdoa dulu, terus nanti seragamnya gimana dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah kita buat. Tinggal anak itu nanti mungkin pas 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ingat. Tapi nanti kalau sudah kelas 2, kelas 3 lupa lagi. Kadang kan seperti itu. Harus selalu kita ingat. Pembiasaan yang baik itu harus kita sampaikan berulang-ulang biar apa? Biar anak itu paham. Contoh keyakinan kelas kalau saya ada di bengkel yaitu adalah disiplin dan tepat waktu. Berangkatnya prakteknya jam berapa, ya jam berapa, pulangnya selesainya jam berapa. Kalau biasanya kalau saya di bengkel itu kan berkelompok, datangnya bareng-bareng ya keluar ya satu kelompok itu. Jangan sampai nanti kok
Ada kan biasanya kalau bekerja kelompok itu misalkan 5 orang, itu biasanya anak-anak itu ada yang sudah bisa, ada yang belum. Kalau ada yang sudah bisa itu biasanya Pak saya praktek duluan, Pak saya sudah bisa. Setelah itu nanti pengen segera istirahat misalkan. Nah itu yang belum bisa biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk supaya bisa. Nah itu kita arahkan supaya tetap ya bersama-sama, datangin bersama-sama, keluar ya bersama-sama. Jangan sampai nanti ditinggal. Kalau ditinggal nanti ya kasihan. Mosok kalau ditinggal nanti anaknya itu merasa oh teman saya nggak setia kawan misalkan. Nah kita menghindari hal-hal seperti itu. Kalau dalam satu kelompok ya kita harus bisa menjaga kelompok itu biar tetap kompak dari awal sampai akhir. Sopan dan saling menghargai, bertanggung jawab, membersihkan bengkel setelah praktek. Setelah praktek itu harus dibersihkan. Jangan sampai kotoran di situ-situ, jangan sampai. Makanya itu harus dibersihkan. Terus alat dikembalikan dengan rapi, dikembalikan, ditata di toolboxnya misalkan seperti itu, harusnya seperti itu. Dan menjaga K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Nah anak-anak harus bisa menjaga itu biar apa? Biar anak praktek di bengkel ya sehat, yang masih sehat, ya masih selamat, ya kesehatan keselamatan kerjanya itu harus sehat dan selamat. Sehat dari dirinya. Misalkan kalau di bengkel itu kan ada asap knalpot itu kan tidak baik. Nah itu harus bisa menjaganya. Harus kalau knalpotnya harus diarahkan kemana, ada corongnya yang keluar itu harus dipasang. Biar apa? Biar anak tetap sehat. Selamat itu nanti misalkan oli-oli yang berceceran tidak boleh biar anak nggak kepleset. Nah itu harus anak-anak harus bisa menjaganya. Oke, kita ini yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Peraturan kelas itu kan biasanya anak tidak boleh gini, dilarang gini, jangan gini. Kita harus diganti menjadi kalimat yang positif. Kayak seperti tadi, saling menghargai, saling menghormati, disiplin, tepat waktu, seperti itu. Ini ada video menarik bahasa Inggris tapi ada subtitlenya, bisa disimak. I'll give you an example. You ready? Don't think of an elephant. We're supposed to do the children's story. We're supposed to say, instead of saying to children, don't eat on the couch, we're supposed to say, eat at the table. Pilots know this, right? It is well known in the pilot community that when you tell pilots don't go to the obstacle, no one should because what they're doing is focusing on the obstacle. Skiers know this. If you ever seen skiers go through trees, do you know how they do that? If you go through trees on skis and you go, don't hit a tree, don't hit a tree, don't hit a tree, guess what you're watching? You're only looking at trees, as opposed to follow the snow, follow the path, follow the path. The only thing you see is the path. It's the same thing for you. If you focus on the obstacles, all you will see is obstacles. If you focus on the path through the trees, all you will see is path through the trees. It's literally perspective. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat dari foto video ini, tadi kan kita bisa lihat. Misalkan saya matur kepada Bapak Ibu, jangan bayangkan sate kambing. Malah jangan bayangkan. Kayaknya betul enten saya bayangkan nasi pecel, betul enten. Karena bayangannya biasanya ya jangannya itu malah kita hilangkan. Biasanya seperti itu. Jadinya apa yang kita sampaikan ke anak itu kalau pakai kata jangannya anak tidak fokus ke kata jangannya itu, tapi ke fokus yang setelahnya itu tadi. Kita larangannya apa itu seperti itu. Seperti itu. Tadi kan dilihat kalau orang seki, nah itu kan jangan nabrak pohon.
lihatnya malah pohon terus akhirnya malah fokus ke pohon, akhirnya nabrak. Harus lihatnya apa? Ikuti saljunya yang putih. Maka fokusnya ke saljunya. Yang hijau, yang pohon tidak fokus ke sana. Makanya kenapa kok kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah itu karena seperti itu. Dilarang datang terlambat. Ya anak yang fokusnya ya kalau kata terlambat masih ada di alam bawah sadar anaknya itu. Masih tertanam terlambat. Makanya kita harus ganti ke keyakinan keras. Tepat waktu, disiplin tepat waktu yang tertanam ke otak anak itu ya seperti itu. Ya disiplinnya, ya tanggung jawabnya, ya tepat waktunya seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini kita tidak hanya berbicara tentang siswa. Kalau mempunyai kebutuhan, kalau berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, karena guru pun mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing. Yang pertama, yang paling utama yaitu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berhubungan dengan makanan, asupan nutrisi. Kalau bapak ibu di sini punya uang atau tidak, nah itu nanti juga berpengaruh bapak ibu. Kalau punya uang itu rasanya ayam di kelas ya, auranya positif di kelas nanti menyenangkan ngajar, senang ya. Kalau misalkan kita nggak punya uang, pas misalkan kalau saya misalkan habis bayar cicilan itu, ya mungkin akan sedikit mempengaruhi. Nah makanya ini juga akan mempengaruhi baik nanti guru maupun siswa dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Misalkan siswa yang kebutuhan bertahan hidupnya kurang, misalkan anaknya itu memang kekurangan dari rumah, anaknya itu nggak punya misalkan ekstrim, contoh itu ekstrim saja. Misalkan ada anak yang tidak punya nasi di rumah, tidak sarapan sampai kelas, lemes, tidak punya energi, sakit mah, harus ke UKS. Itu kan dia salah satu kebutuhan dasarnya yaitu tentang bertahan hidupnya, tentang makanannya itu kurang, maka dia akan mempengaruhi pembelajaran yang ada di kelas. Itu yang ekstrim. Kalau yang tidak ekstrim, misalkan asupan nutrisi, sebenarnya asupan nutrisi kita belajar di kelas, baik ngajar maupun baik siswa maupun guru, itu kan kita pakai energinya energi otak ya Bapak. Energi otak itu paling banyak disupport oleh protein hewani. Protein hewani itu ya kayak daging, kayak ikan, kayak susu, kayak ayam, ya seperti itu. Protein hewani itu sangat mendukung apa? Kinerja otak baik guru maupun siswa. Sayuran, buah-buahan ya bagus, tapi itu tidak begitu mensuplai. Nah, makanya kalau anak-anak kecil, balita itu kan minumnya susu, kasihnya daging-dagingan itu biar apa? Biar kecerdasannya meningkat. Berbeda dengan anak-anak yang suplainya kurang. Itu nanti mungkin ekstrimnya nanti anak-anaknya stunting dan yang lain sebagainya. Nah, di sini mungkin ada anak-anak yang kebutuhannya tentang nutrisi otaknya kurang. Di rumah cuman lauknya apa seperti itu. Berbeda dengan anak-anak yang memang dari rumah diberi nutrisi yang baik. Contohnya dulu misalkan saya saat kuliah, ada perbedaannya. Anak-anak yang kos dengan anak-anak yang dari rumah sarapan dimasakkan sama ibunya beda. Kalau kan kadang anak-anak yang di kos itu makanya karena mungkin memang pengen hemat, terus dia membatasi nutrisinya. Ya nanti di sekolah di bangku kuliahnya juga kan berbeda.
Makanya mungkin bapak ibu guru yang ada di sini mungkin kalau punya anak yang ya baru sedang belajar baik itu di SD, SMP, SMA maupun kuliah, kita tetap harus memberikan nutrisi yang baik kepada anak kita. Biar apa? Biar dia bisa fokus, berpikirnya juga bisa lancar seperti itu. Itu tentang bertahan hidup. Terus ada kesenangan. Anak itu juga butuh kesenangan. Kalau anak itu ya namanya anak itu kan pengen ya biasanya bermain. Kalau anak itu misalkan di rumah dia tidak sempat bermain, biasanya dia bermainnya di sekolah. Pak, pinjem bal, pinjem bola, buat apa? Buat main. Nah, itu supaya apa? Ya anak itu memang dia butuh kesenangan. Memang ini kodratnya anak ya, memang dia butuh seperti itu. Biarkan saja ya Pak. Kita tidak bisa melarang, tapi harus membatasi Bapak Ibu. Membatasi itu ya ada waktunya. Kalau memang bukan waktunya ya jangan. Kalau memang itu waktunya ya silakan. Seperti itu. Kalau saya dulu SMA itu pulang sekitar jam 2. Itu nanti setelah sholat terus yang lainnya pulang mainan bola, padahal panasnya seperti itu, nggak ada iup-iupannya. Lapangan sekolah dulu kan cuma lapangan basket, nggak ada iup-iupan. Iya senang aja, hitam nggak dipikirkan seperti itu. Layangan iya, tapi kalau SD ya main layangan terus cari ikan di sungai, senang karena bayi kan memang itu kebutuhan anak, kesenangan itu ya harus dipenuhi. Nah, kita sebagai guru ini tugasnya juga harus bisa memfasilitasi kesenangan ini saat di kelas. Jadi anak itu kalau di kelas senang, ya itu nanti juga anak akan belajar dengan kita juga akan oke saja. Nah, ada kebebasan. Anak itu pengen bebas. Karena anak kita itu kan ya anak-anak SMK itu pengen bebas. Dia pengen mencari jati dirinya. Saya itu pengen mengekspresikan dirinya seperti apa. Ya, itu juga memang kodrat alamnya, kodratnya ya memang dia pengen kebebasan itu. Tinggal bagaimana kita ya itu tadi bisa membatasi, bisa mengarahkan supaya anak pengen kebebasannya itu kebebasan yang positif, bukan yang ke arah yang ke negatif. Seperti itu. Pengen kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin ada beberapa anak-anak kita yang di background keluarganya mungkin yang mohon maaf yang ya mungkin bapaknya kerja, ibunya kerja sehingga di sana di rumah dia sendirian, misalkan sama kakeknya, dia pun tidak diberikan kasih sayang kepada orang tuanya. Nah itu kan dia sebenarnya kan butuh. Kalau ada anak-anak yang memang kurang kasih sayang ini, ya kita jangan sampai misalkan kita punya anak yang nggak pernah berangkat misalkan atau berangkatnya sering telat karena memang kasih sayangnya kurang, ya jangan sampai kita menyalahkannya itu. Ya kita harusnya kita akan melengkapi kasih sayang mereka yang ada di sekolah. Jadi memang kalau anak-anaknya itu memang dia di rumahnya kurang kasih sayang, ya kita cukupi di sekolah. Cukupi kasih sayang itu ya kita perhatikan, ditanyai bagaimana keadaannya dan yang lain sebagainya. Seperti itu, diberi perhatian. Itu juga penting. Misalkan, ya mohon maaf, misal bapak ibu guru kalau di kelas sukanya memang sama anak-anak yang rajin-rajin, kita berikan perhatian lebih. Terus yang anak-anak yang kurang rajin kita abaikan. Dan itu juga kurang tepat bapak ibu.
kita juga harus bisa memberikan perhatian kepada anak-anak yang memang butuh perhatian. Semuanya kita harus kasih perhatian, semuanya harus kita sinari seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Ada penguasaan. Kadang kan jelas ada anak yang misalkan ada anak yang pengen jajannya temannya, pengen jajannya mintai, sukanya mintai. Nah itu biasanya dia pengen penguasaan ini. Seperti itu. Jadi kalau anak itu dari rumah sudah tercukupi kebutuhan dasar manusianya ini di sini di rumah udah gue seneng, gue makannya bagus, sudah dapat kasih sayang, sudah dapat kebebasan dan yang lain-lainnya di rumah, itu insya Allah di sini dia tidak akan mencari kebutuhan dasar yang belum tercukupi itu, karena udah tercukupi. Di sini ya oke-oke aja, di sini ya sekolah, belajar. Tapi kalau anak di rumah itu dia belum tercukupi ini kebutuhannya, ya biasanya dia mencari kebutuhannya itu dia di sekolah, ya cari kesenangan, cari perhatian. Mungkin di sini cari belum sarapan, nggak punya uang, makanya dia penguasaan minta ke temennya. Nah, seperti itu. Kita juga harus tahu. Memang anak-anaknya itu seperti itu. Mungkin bapak ibu guru juga seperti itu. Tidak anak-anak saja. Kita di rumah memang misalkan sudah kalau kita kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, jadi sekolah ya enak-enak saja. Kita tidak akan mencari sesuatu yang kurang yang ada di sini. Ya wes kita belajar ngajar enak enjoy. Tapi kalau nanti misalkan kurang, nah itu biasanya di sini di sekolah cari misalkan apa gitu. Nah cari bakso karena bertahan hidup. Nah jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita punya teman sama-sama rekan guru, kita juga harus paham tentang kebutuhan dasar mereka itu tercukupi atau belum. Kalau misalkan memang ada yang belum tercukupi, saya arahnya nggak ke sana, saya arahnya nggak terus mencukupi itu enggak. Kita jangan menyalahkan musuh. Kamu itu kok kayak gini toh, kamu kok seperti ini toh, di rumah di sekolah kok nggak semangat ngajar, ini kok baik. Jangan langsung dimarahi, karena mungkin kebutuhan dasarnya itu memang dia kurang. Ya kebutuhan ada sesuatu yang kurang, terus akhirnya mengganggu di sekolah. Ya kita jangan langsung menjudge. Itu kita harus ternyata aku kurang apa, ya kita kasihkan solusi. Misalkan saya itu kurang duit, ada operasi misalkan, ya kan seperti itu misalkan. Enggak kok terus saya pikir ya ada operasi agar silaturahmi tidak putus menjadi 100 seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang misalkan kurang bersemangat di sekolah, yang mungkin kebutuhan dasarnya ada yang belum tercukupi, jangan kita langsung marahi atau kamu itu kok gini loh, ada tugas kayak gini kok nggak selesai misalkan. Kita harus tanya, ternyata gini. Karena apa? Karena rekan teman kita itu ya mungkin kita belum butuh mereka saat ini, tapi mungkin suatu saat kita butuh mereka. Kita butuh, misalkan saya butuh guru Pak, sekarang belum butuh banget misalkan. Mungkin kita butuh suatu saat. Nah kan kita juga harus menjaga ya hubungan baiknya itu harus terus, jangan sampai kita ya marahi, ya, kita harus harmonis.
kita marahin terus mereka kecewa, terus kita butuh bantuan mereka, tapi karena mereka sudah kecewa kepada kita tidak dibantu. Nah itu kan tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol menurut Diana Gosen ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita tidak boleh menjadi penghukum dan harapannya bisa menjadi seorang manajer. Oh ini yang saya sampaikan tadi. Hukuman akan dirasa efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang gimana? Belum tentu. Bapak Ibu, saya itu, kalau saya cerita, saya itu sebelum di SMK ini, dulu di SMK di Jogja, di Bantul, itu saya terkenal guru galak. Percaya nggak betul? Tapi saya galak, Saya pas awal-awal dulu memang galak, sering marahin, sering tak hukum. Dan gimana? Ya anak-anak banyak yang tidak suka dengan saya. Itu pasti. Itu pasti. Nah, yang saya membuat berubah karena kodrat alamnya saya pindah ke sini, kodrat alamnya kan beda. Alam sana dengan alam sini beda. Saya orang baru di sini menyadari nanti kalau saya berbuat galak, ya tidak baik. Nanti ya saya gimana? Karena kan saya belum mengetahui karakteristik anak-anak di sini. Nah, setelah itu ketambahan sama si guru penggerak, tidak boleh memarahi, tidak boleh menghukum, ya wes. Akhirnya saya tidak, ya mungkin kadang 1-2 kalau saya pas kilap ya mungkin marahi, tak marahi. Tapi ya sekarang saya kontrol seperti itu. Jadi dulu sering kita marah sama itu, akhirnya gimana? Anak-anak ya nggak suka sama saya. Ya mungkin takut dia nurut saya karena takut, tapi dia tidak suka. Dan yang lebih parahnya lagi, bukan yang lebih parahnya, saya khawatir Bapak Ibu, kita juga harus khawatir kalau hubungannya dengan agama. Itu kan orang yang teraniaya doanya itu loh, saya khawatir loh. Pak tak marahin terus dia ngomong apa itu, terus nanti ya kejadian kan yang rugi kita. Iya. yang rugi kita. Kita niatnya baik kepada mereka, niatnya baik, niatnya baik, tapi kan persepsinya mereka nampaknya yus Bapak Ibu yuk nyeneni saya, terus dia berkata buruk, mendoakan buruk, nah itu berbahaya. Makanya ya kita sebisa mungkin jangan sampai menghukum mereka. Seperti itu. Selanjutnya, nah segitiga restitusi kita tidak bisa menghukum mereka. Solusinya apa? Memberikan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau anak-anak berbuat salah, ya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Bapak dulu juga pas muda juga pernah melakukan kesalahan. Ya seperti itu. Terus kamu punya alasannya kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Karena mungkin anak melakukan kesalahan itu, kita melihatnya, oh ya memang salah anak itu. Tapi dari sudut pandang anak, nggak salah Pak saya, karena gini dia punya alasan. Seperti itu, kadang seperti itu. Makanya kita harus tahu alasan mereka berbuat salah itu apa. Jadi jangan langsung dimarahi, ditanya dulu kenapa berbuat salah, alasannya apa. Oh gini. Kita harus tahu sudut pandang dari anak-anak. Nah terus kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang ada dulu, yang sudah disampaikan
kepada anak di awal pembelajaran atau di awal sekolah seperti itu, bisa dulu kan kamu pernah tahu kalau memang terlambat, kalau kamu kalau mas misalkan anak terlambat, ditanyai kenapa kamu terlambat, gini pak, karena alasannya ini. Terus kamu tahu kan masuknya jam berapa? Tahu pak, jam 7. Nah seperti itu. Ya kita harus tahu. Setelah kita anak itu sadar atas kesalahannya, nah terus akhirnya dia biarkan mereka untuk menyadari kesalahannya dan solusinya seperti apa. Ya besok berarti kalau di videonya balik kemarin kan ya nanti pasang alarm dan yang lain sebagainya. Jadi urutannya seperti itu, distabilkan dulu, terus ditanyai penyebabnya apa, kesalahannya kenapa kamu berbuat salah itu, selanjutnya itu disadarkan, oh yang benar itu seperti apa toh, keyakinan klasik kita itu seperti apa toh, seperti ini pak yang benar. Nah, terus kamu gimana? Oh saya maunya gini. Jadi kita sebagai manajer itu cuma menjadi perantara saja. Mereka yang biarkan mereka yang mengakui kesalahan, biarkan mereka yang yang menyelesaikannya dari mereka sendiri. Oh pak sebenarnya baiknya segini, saya baiknya gini setelah itu. Nah seperti itu. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat video saya. Ini video yang saya buat dengan permasalahan yang sangat sederhana. Anak masuk ke bengkel.
tadi Bapak Ibu video tentang saya melakukan restitusi itu dengan masalah yang sangat-sangat sederhana. Karena apa? Karena yaitu memang kebutuhan saya untuk konten, untuk tugas. Tapi kalau mungkin kita yang saya sampaikan tadi dengan 900 anak dengan permasalahan sendiri-sendiri, nah itu memang butuh waktu. Tapi itu bukan hal yang mustahil, tapi yang memang butuh effort dan butuh waktu yang besar. Karena untuk melaksanakan restitusi itu sebenarnya contoh ini ada sedikit kesalahan. Sudah saya buat videonya, terus ada materi dari Ibu narasumber. Restitusi itu dilakukan secara empat matang. Oh seperti itu Bu. Ya kan kebaca sudah ada 10 matang. Ya wis gak apa-apa. Enggak suruh mau perbaiki lagi ya. Man. Nah, seperti itu. Jadi yang kemarin itu yang ya seperti Bu Yoni dan Bu Ani kemarin restitusi dilakukan dengan secara empat mata. Supaya apa? Supaya anak-anak, misalkan anak-anak punya alasan, punya yang melanggar itu tidak merasa malu mengutarakan apa yang ingin diutarakan. Kalau ada teman-temannya kan takut nanti diguyu dan yang lain sebagainya. Makanya harus empat mata. Biar apa? Biar anaknya itu bisa ngomong secara terbuka dengan gurunya. Nah seperti itu. Nah, terus gimana Pak kalau ada permasalahan yang lebih banyak, lebih kompleks? Ya itu tetap kita harus kembali lagi ke restitusi. Pak kalau restitusinya nggak berhasil di restitusi pertama terus gimana? Kalau dari Ibu narasumber bilangnya gini, bisa restitusinya yang salah atau perlu restitusi lagi, seperti itu. Jadinya harus ya serap di restitusi. Anak kalau membuat kesalahan yaitu tadi distabilkan, ditanyai alasannya apa, alasannya harusnya gimana, terus anak dikasih solusinya seperti apa dari anaknya sendiri. Seperti itu terus. Kalau dengan anak-anak yang banyak sekali ya itu memang harus memerlukan waktu yang sangat-sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ya kita mungkin bisa melakukan restitusi itu dari anak-anak yang memang artinya kebangetan itu apa ya? Ya memang kebangetan ya budget yaitu yang terlalu itu memang kita harus lakukan restitusi. Anak-anak yang memang membuat kesalahan. Terus kemarin saya dengar Bu Titi, tapi Bu Titinya nggak di sini. Nah kalau anak-anaknya, kalau negara kita kan negara hukum, kok nggak boleh dihukum? Nah kalau restitusi ini nanti untuk anak-anak yang melakukan kesalahan pelanggaran. Tapi kalau anak-anak yang melanggar hukum, ya itu memang ranahnya sudah berbeda, sudah ada penegak hukum. Ya memang kalau anak-anak yang sudah memang harusnya kemarin itu kalau kayak ada yang anak yang bully temennya sampai dipukuli, itu kan apa? Kemarin saya dapat materi. Terus anak itu direstitusi atau tidak? Ya kan kalau itu sudah di ranah hukum ya biar yang di ranah hukum saja. Ya gurunya ya anaknya kan sudah tidak di sekolah lagi, bagaimana bisa restitusi? Itu memang udah di ranahnya hukum. Karena di ranahnya hukum ya memang untuk yang pihak berwajib yang menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu. Oh sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti dari diseminasi ini nanti ada manfaat yang bisa didapatkan Bapak Ibu. Kalau saya menyampaikannya banyak kesalahannya, ya karena saya manusia biasa, itu pasti ada banyak kesalahan. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru. Harapannya nanti ya kita bersama-sama kita tidak mau kita pasti punya keinginan sekolah kita itu lebih baik. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Iya pasti kita pengen sekolah kita lebih baik.
kita harus bekerja sama, kita harus pelan-pelan. Kalau memang kita harus langsung diperbaiki ini ya mungkin kita juga punya keterbatasan. Yang penting kita perbaikinya sedikit demi sedikit. Yang penting jangan stagnan, kita harus lebih baik. Tapi itu meskipun tidak langsung harus ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Oh, ada yang ditanyakan buat ini, monggo. Ya, terima kasih Pak Soleh atas pencerahannya. Bukan bertanya sih, cuma memberikan apa ya, mendukung saja bahwa apa yang disampaikan Pak Soleh itu benar, bahwa di guru penggerak itu banyak ilmunya, kemudian ya tugasnya memang itu sensasi ya. Tapi kalau ilmunya itu benar ilmu yang fresh. Semua calon guru penggerak ini juga ketika belajar ini apa lagi, setiap kali ada modul ini apa lagi, selalu seperti itu. Tapi setelah dijalani itu menyenangkan, menerima ilmu baru, kemudian yang arahnya itu semuanya adalah untuk perubahan baik. Nah, perubahan baik ini kalau hanya Pak Soleh saja tentu tidak akan bisa. Karena itu dengan adanya diseminasi budaya positif ini sebenarnya arahnya adalah mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita melakukan perubahan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Aning yang telah memberikan penguatan dan motivasi kepada kita semuanya, sehingga insya Allah nanti kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Mungkin sedikit mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada diseminasi budaya positif kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pasti ada kesalahan, dan saya minta maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan ke-9 yang disampaikan oleh Bapak Soleh Wirawan. Dari apa yang disampaikan oleh beliau, saya bisa mengambil sedikit apa ya Pak, pelajaran. Kalau selama ini mungkin kita di kelas dengan segala permasalahan anak yang ada, kita itu ketika melihat ada sesuatu yang kurang enak bagi kita maunya itu anak-anak yang kita marahin, sedikit-sedikit kita itu marah, ya toh, sedikit kamu marah, misalnya. Tapi setelah saya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Soleh pada pagi hari ini, bahwa guru itu harus bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan individu masing-masing anak. Kita harus bisa menjadi manajer bagi anak-anak untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah yang mereka timbulkan sendiri dengan segala konsekuensi yang telah disepakati di kelasnya masing-masing. Demikian tadi Bapak Ibu, sampai kita pada penghujung acara, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan pembela bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata dan perbuatan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.